Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam Pancasila. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Irenia Stefani Nomleni, mahasiswa Universitas Nusa Cendana Kupang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Video ini dibuat untuk memenuhi nilai tugas ujian tengah semester mata kuliah Hukum Adat dan Hukum Pertanahan yang diampu oleh Ibu Kevi Listiana Francisca Taneo SHMH. Baik, di sini saya akan membahas tentang sistem kekerabatan apa yang diterapkan di suku saya, yaitu suku Timor Desa Sopo. Sebelum itu, mari kita bahas terlebih dahulu apa itu hukum waris. Hukum waris adalah bagian dari hukum kekeluargaan yang sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia. Sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan dengan kematian. Secara lebih spesifik, hukum waris di Indonesia terbagi menjadi 3 sistem, yaitu hukum waris Islam, hukum waris adat, dan hukum waris perdata. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas lebih dalam tentang hukum waris adat. Hukum waris adat adalah seperangkat aturan yang mengatur penerusan dan peralihan harta kekayaan dari generasi ke generasi, baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Hukum waris adat mencerminkan nilai-nilai lokal dan dapat berbeda dari hukum Islam atau hukum perdata dengan penekanan pada keadilan dan keselarasan dalam masyarakat. Terdapat 3 sistem kekerabatan dalam hukum waris. Yang pertama, patrilineal. Sistem patrilineal adalah suatu sistem kekerabatan yang mengatur alur keturunan dan pewarisan harta berdasarkan garis keturunan laki-laki atau pihak ayah. Dalam sistem ini, anak-anak menghubungkan diri dengan ayahnya dan mengembangkan hubungan yang lebih kuat dengan kerabat dari pihak ayah berdasarkan garis keturunan laki-laki secara unilateral. Ada beberapa poin penting tentang sistem patrilineal. Yang pertama, sistem kekerabatan patrilineal menarik garis keturunan hanya dari satu pihak, yaitu ayah, dan menghubungkan anak dengan kerabat ayah berdasarkan garis keturunan laki-laki. Yang kedua, pewarisan harta. Garis keturunan dan pewarisan harta dilakukan secara patrilineal yang berarti keturunan pihak ayah memiliki kedudukan yang lebih tinggi dan hak-hak yang lebih banyak. Yang ketiga, peran laki-laki. Laki-laki dianggap sebagai penerus keluarga dan memiliki tanggung jawab untuk melanjutkan garis keturunan keluarga. Mereka juga memperoleh hak-hak istimewa seperti hak untuk mengambil keputusan dalam keluarga dan mendapatkan warisan yang lebih besar. Dengan demikian, sistem patrilineal memprioritaskan peran laki-laki dalam struktur kekerabatan dan pewarisan harta serta menempatkan garis keturunan berdasarkan pihak ayah. Yang kedua, sistem matrilineal. Sistem matrilineal adalah suatu sistem kekerabatan yang mengatur alur keturunan berdasarkan garis perempuan di mana anak menghubungkan diri dengan ibunya. Hal ini berarti bahwa keturunan menurut garis ibu dianggap lebih penting daripada keturunan menurut garis ayah. Pewarisan dan harta benda lebih cenderung ditransmisikan melalui garis keturunan ibu. Perempuan memiliki peran penting dalam pewarisan harta pusaka. Sistem matrilineal menciptakan hubungan yang lebih jauh, rapat dan meresap di antara para kerabat keturunan menurut garis ibu. Hal ini menyebabkan punya konsekuensi yang lebih besar daripada garis keturunan bapak. Perempuan memiliki peran dominan dalam struktur sosial keluarga. Mereka tidak hanya bertanggung jawab untuk mengasuh anak-anak, tetapi juga memiliki kontrol kekuasaan dalam komunitas. Hubungan antara keluarga dalam sistem matrilineal sangat erat. Anggota keluarga yang memiliki hubungan keturunan menurut garis ibu dianggap memiliki ikatan keluarga yang lebih penting dan lebih erat daripada hubungan keturunan menurut garis ayah. Dengan demikian,
Sistem matrilineal memperkuat peran perempuan dalam keluarga dan menciptakan struktur sosial yang lebih kompleks dan erat di antara kerabat seketurunan menurut garis ibu. Yang ketiga, sistem bilateral adalah suatu sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari kedua belah pihak orang tua, baik dari garis ayah maupun garis ibu. Dalam sistem ini, anak terhubung dengan kedua orang tuanya dan sekaligus dengan kerabat dari pihak ayah dan ibu secara bilateral. Dengan demikian, sistem kekerabatan bilateral menekankan pentingnya hubungan antara anak dan kedua orang tuanya serta kerabat dari kedua sisi keluarga, menciptakan struktur kekerabatan yang kompleks dan beragam di Indonesia. Nah, dari ketiga sistem pewarisan tersebut, sistem kekerabatan yang diterapkan oleh suku saya yakni suku Timor adalah sistem patrilineal, yakni sistem pewarisan berdasarkan garis keturunan dari pihak ayah. Yang pertama, garis keturunan. Sistem patrilineal dalam masyarakat suku Timor mengikuti garis keturunan dari pihak ayah, di mana anak-anak mewarisi marga dari ayah. Hal ini menciptakan struktur sosial yang kuat di mana hak dan kewajiban ditentukan oleh hubungan patrilineal. Yang kedua, dalam adat pernikahan. Setelah menikah, perempuan biasanya bergabung dengan keluarga suami dan anak-anak mereka akan menjadi bagian dari keluarga tersebut. Dalam suku kami ada aturan adat yang melarang perkawinan antar anggota marga yang sama. Hal ini bertujuan untuk menjaga keutuhan dan identitas kekerabatan. Pernikahan dalam sistem patrilineal seringkali melibatkan pembayaran air susu ibu yang dianggap penting sebagai simbolis dalam memperkuat hubungan antar keluarga. Yang ketiga, dalam pewarisan. Sistem patrilineal di suku Timor mempengaruhi pembagian warisan dengan menetapkan anak laki-laki sebagai pewaris utama. Dalam konteks ini, harta warisan umumnya jatuh kepada anak laki-laki pertama yang memiliki hak lebih besar dibandingkan saudara-saudaranya. Anak perempuan biasanya tidak mendapatkan hak waris, meskipun dalam beberapa kasus perempuan bisa menerima warisan berdasarkan kebijakan orang tua atau kesepakatan keluarga. Meskipun perempuan dapat menerima pembagian berupa uang atau barang dari saudara laki-laki, hak kepemilikan tanah tetap berada di tangan laki-laki. Banyak upacara adat dan ritual dipimpin oleh tokoh laki-laki dari garis keturunan tertentu. Dalam upacara adat, laki-laki berperan penting menyampaikan pesan-pesan adat, menceritakan sejarah leluhur, atau menjelaskan makna dari ritual yang sedang dilakukan. Yang berikut, hal ini menciptakan hierarki gender di mana laki-laki memiliki posisi lebih tinggi dalam masyarakat. Laki-laki memiliki peran dominan dalam pengambilan keputusan keluarga dan masyarakat. Laki-laki juga sering memegang posisi penting dalam struktur adat. Jika dalam keluarga hanya ada anak perempuan, maka hak-hak dan kewajiban dibebankan kepada kerabat dekat ayah. Meskipun perempuan tidak memiliki hak yang setara dengan laki-laki dalam sistem patrilineal, peran perempuan dihormati dan dihargai dalam keluarga dan masyarakat. Perlu dicatat, sistem patrilineal tidak sepenuhnya menyampingkan peran perempuan dalam kehidupan adat, meskipun peran mereka mungkin berbeda atau kurang menonjol dalam beberapa ritual tertentu. Sekian dari waktu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon bicarakan dengan baik-baik, bukan pergi mencari yang